dakwah syariah, satu suara untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita masih berada pada salah satu bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tepat sekali agar kita lebih banyak memahami, meresapi, bahkan pada akhirnya melaksanakan apa yang dituntunkan oleh agama kita terkait dengan bagaimana sikap terbaik kita dalam mengisi kemuliaan bulan-bulan haram. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa sekalipun dalam banyak hadis Nabi, karena kajian kita tentang hadis, ditemukan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan bulan-bulan tertentu, itu tidak berarti kemudian menafikan atau meniadakan kemuliaan-kemuliaan bulan yang lain. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat spesial dan sangat dimuliakan oleh Allah. Sama persis ketika Al-Quran menjelaskan atau hadis Nabi menjelaskan tentang kemuliaan surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita baca penjelasan hadis tentang keutamaan surat Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Atau Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Kemuliaan. Tetapi kalau kita membaca kemuliaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Kahfi, bahkan surat Al-Baqarah, ternyata setiap ayat dan surat Al-Quran memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Misalnya dalam hadis dikatakan, As-syaitanu yafirru minal bait allati tuqra'u fiha surat Al-Baqarah. Setan atau jin-jin jahat itu akan lari dan menghilang dari rumah yang di rumah itu sering dibacakan surat Al-Baqarah. Lebih tepatnya lagi surat ayat misalnya kursi misalnya. Nah itu artinya bahwa satu ketika Rasulullah menjelaskan kemuliaan surat tertentu, tetapi kalau orang hanya memahami kemuliaan dari hadis tertentu, mengabaikan hadis yang lain, akhirnya salah kaprah. Rajin yasinan, tetapi lupa bakorohan. Ali imronan, nisaan. Nisa itu kan artinya perempuan, surat perempuan. Nisaan bukan berarti wedoan. Tapi membaca surat Yasin. Nah sehingga cara dakwah kita, ayo kalau ada yang terlanjur atau sering yasinan, besok diganti ya Baqarahan. Selesai Baqarahan, Nisaan, Ali Imronan, Maidahan dan lain sebagainya sampai surat An-Nas. Sehingga kita tidak diskriminatif terhadap ayat dan surat Al-Quran. Nah sekarang kita melihat ternyata
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membuka Al-Quranul Karim, yang bawa Al-Quran bisa melihat surat At-Taubah ayat 36. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sebelum kita masuk pada uraian hadisnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan dalam hitungan 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Haram di situ bukan haram dalam pengertian hukum, tapi haram di situ artinya mulia. Maka tanah haram artinya tanah yang mulia, tanah yang terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan apa yang dimaksudkan dengan minha arba'atun hurum itu. Nah, di situ dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang dimaksud dengan arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Nah, kita sudah melewati dan sedang berada di yang kedua. Bulan haram yang pertama itu adalah Dzulqa'dah. Sudah berlalu, sudah lewat. Lalu yang kedua adalah Dzulhijjah, dan sekarang kita masih berada di dalamnya, bulan Dzulhijjah. Nah, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah itu terkenal dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Dzulqa'dah memiliki kemuliaan. Lalu apa yang sudah kita lakukan pada bulan Dzulqa'dah kemarin? Kalau ada yang terlewatkan, tahun depan sekarang kita dapat ilmunya, tahun depan harus dilaksanakan. Pada bulan Dzulhijjah memiliki kemuliaan. Apa yang harus kita lakukan? Antara lain kemarin kita melaksanakan kurban. Dagingnya masih tersisa nggak, Bu? Daging kurban. Freezernya masih penuh nggih? Wah, berarti makmur dan sejahtera. Nah, itu salah satu kemuliaan dan praktek ibadah yang kita lakukan. Tapi jangan cuma ingat kurban dan dagingnya, lupa puasa Arafah misalnya. Nah, sekarang kita coba mulai dari kemuliaan bulan Dzulqa'dah. Karena ini sudah lewat poin-poin kecilnya yang saya akan sampaikan, supaya nanti bulan Muharram dan Rajabnya, karena ini masih akan kita hadapi, itu lebih banyak kita dapatkan ilmu dan tuntunannya. Bulan Dzulqa'dah tadi saya katakan sebagai Ashhurul Hajj, di mana sejak Syawal orang sudah mulai persiapan untuk melaksanakan manasikul hajj. Bulan Dzulqa'dah rangkaian manasikul haji dilakukan, sehingga nanti puncaknya pada 9 Dzulhijjah. Mulia dia sebagai Ashhurul Hajj, karena orang sah melaksanakan ibadah haji kalau dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang sekuler yang mengatakan haji itu enggak perlu lagi di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, bisa di bulan lain supaya nanti antriannya tidak panjang. Bicara antrian kok syariat Allah yang mau dirubah. Mestinya ada kebijaksanaan yang sudah haji 3-4 kali, mbok yo. Nah, kan gitu mestinya. Jadi bukan malah bulannya yang dipindahkan. Keliru, salah besar. Lalu yang berikutnya, kita akan menemukan juga penjelasan-penjelasan lain
bahwa di antaranya adalah ibadah yang sangat dimuliakan pada bulan Zulqa'dah. Otomatis karena dia Ashurul Hajj, maka kita diperintahkan bagi yang memiliki istita'ah untuk melaksanakan haji dengan rangkaiannya secara sempurna. Lalu yang kedua, secara umum ibadah yang kita lakukan memperbanyak amal soleh. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 36 itu ada satu kalimat, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Ibnu Katsir menjelaskan, ulama-ulama menjelaskan, bahkan dalam hadis Nabi ditemukan apa yang dimaksud dengan jangan menzalimi dirimu sendiri di situ. Jangan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, itu sama dengan menzalimi dirinya sendiri, kata Al-Quran. Karena bulan ini sangat mulia, jangan lakukan itu. Tidak berarti kemudian di bulan lain boleh. Maksudnya di bulan lain saja dilarang, apalagi di bulan-bulan yang haram, di bulan-bulan yang mulia. Maka Allah menegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Mafhum mukhalafahnya, logika sebaliknya, kalau tidak dilarang menzalimi atau berbuat dosa dan kemaksiatan, berarti harus meningkatkan kualitas kesolehan dan amal-amal kebajikan. Mulai dari sodakoh mandubahnya, infak sodakoh, atau misalnya kewajiban zakatnya jatuh pada bulan-bulan tertentu atau waktu tertentu, lakukan. Termasuk apa yang kita laksanakan hari ini bagian dari amal soleh kita. Semoga yang istiqomah hadir pada pengajian ini mendapatkan berlipat-lipat ganjaran. Termasuk di dalamnya sedang memanfaatkan kemuliaan bulan haram untuk melaksanakan kajian dan menambah ilmu-ilmu agama kita. Itu secara umum. Lalu kita masuk pada bulan Zulhijjah. Di antara keutamaan bulan Zulhijjah itu adalah sebagai puncak pelaksanaan ibadah manasikil haji. Karena di situ ada Yaumu Arafata, yaitu hari Arafah bagi hujjat yang melaksanakan haji wajib untuk melaksanakan wukuf. Bagi kita disunnahkan melaksanakan Saumu Arafah. Pertanyaannya, tolong dijawab sendiri-sendiri. Kemarin tanggal 9 Arafah puasa enggak? Alhamdulillah bagi yang puasa. Yang tidak, rugi besar. Karena Allah sudah menyiapkan kepada kita bengkel gratis untuk menggugurkan karat-karat dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Allah memberikan fasilitas menggugurkan dosa, loh kok tidak dimanfaatkan? Rugi besar. Lalu keutamaan yang kedua bulan Zulhijjah. Jangan lupa kita sebagai umat Islam. Ternyata bulan Zulhijjah itu bulan yang ditentukan oleh Allah untuk membuat resolusi, menjelaskan dan mengumumkan kepada semua manusia tentang kesempurnaan Islam sebagai agama samawi. Itu dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3, itu persis pada bulan Zulhijjah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu diturunkan pada bulan Zulhijjah, pernyataan resmi dari Allah
bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Pada hari ini aku sempurnakan, firman Allah, lakum, bagi kalian, dinakum, agama-agamamu, artinya syariat agama disempurnakan. Nikmat Allah yang mana yang melebihi kenikmatan agama itu? Karena nikmat yang lain mungkin bisa kita nikmati, tapi kalau kita tidak memiliki dasar agama, yang lain menjadi rapuh, yang lain menjadi percuma, karena tidak dibentengi oleh nilai-nilai agama. Ternyata di bulan Zulhijjah resolusi dan sekaligus ikrar langsung dari Allah terkait dengan kesempurnaan Islam. Lalu kemuliaan yang lain dari bulan Zulhijjah adalah terutama pada 10 awal. Bahkan itu secara khusus disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr, dan 10 malam pertama. Hadisnya, ulama tafsirnya menjelaskan walayalin asr adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka kita disunnahkan amal-amal soleh, dan diantaranya pun juga ada kesunahan untuk melaksanakan takbir, tahlil, tahmid, dan tahlil secara mutlak. Secara mutlak itu artinya bebas. Kita memperbanyak sebanyak-banyaknya karena ada tahmid, tahlil, dan takbir yang muqayyad, yaitu yang kita laksanakan menjelang berangkat ke lapangan atau tempat terbuka untuk sholat Idul Adha. Tetapi para sahabat biasa, begitu 1 Zulhijjah masuk mereka memperbanyak takbir, tapi takbir mutlak. Abu Hurairah pergi ke pasar sambil takbiran, padahal baru tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Biasa memperbanyak. Nah, ini kemuliaan dari bulan Zulhijjah. Ditambah lagi ada satu ayam yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Itu juga kemuliaan yang luar biasa. Pada ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kalau kemarin Senin sampai Rabu sore, di situ ayyamut tasyrik adalah kesempatan yang disediakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah jasadiyah dan maliyah. Ibadah jasadiyah memperbanyak amal-amal soleh, ibadah-ibasyariah sunnah. Ibadah maliyah ada tuntunan untuk melaksanakan kurban. Kullu ayyamit tasyrik zibhun, sabda Nabi. Setiap hari tasyrik itu untuk pelaksanaan ibadah kurban. Yang bisa kurban kambing, monggo. Yang bisa kurban limosin, sapi, silakan. Jangan cuma korban perasaan terus. Cukuplah korban perasaan pada waktu dan hari tertentu. Selanjutnya kurban dalam pengertian taqarrub ilallahi ta'ala. Nah, ternyata cara kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa jasadiyah, bisa maliyah. Jasadiyah fisik, sholat kita tidak membutuhkan biaya khusus. Tetapi haji butuh biaya. Kurban butuh biaya. Maka ulama mengatakan haji dan kurban menggabungkan dua jenis ibadah itu sekaligus. Jasadiyah iya, maliyah juga iya. Kemudian yang lain, apa yang mestinya kita lakukan pada bulan-bulan haram ini? Kalau tadi bulan Zulqa'dah memperbanyak amal soleh secara lebih luas, dan juga melaksanakan ibadah umroh di mana Rasulullah melaksanakan seperti itu.
bulan Zulhijjah pun juga di samping haji orang disunnahkan melaksanakan umroh. Maka dalam satu hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah memberikan kesaksian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Nah, kemudian di hadis lain dijelaskan kapan Rasulullah melaksanakan ibadah umrohnya. Aisyah memberikan kesaksian, Ibnu Abbas pun memberikan kesaksian. Tetapi intinya adalah kalau kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntunkan, apalagi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti memiliki dampak yang sangat besar. Baik secara hubungan vertikal kita dengan Allah maupun hubungan horizontal kita dengan sesama. Hablum minallah dan hablum minannas, bahkan minal alam juga. Nah, itu yang pertama ketika bicara tentang amalan masyru' di bulan Zulhijjah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu yang kedua, dalam hadis Muslim ditekankan bahwa yang kita laksanakan diantaranya adalah kesunahan puasa Arafah. Kalau kemarin persis pada tanggal 10 Agustus, karena tanggal 11-nya kita melaksanakan Yaumun Nahri atau Idul Adha. Nah, dari Abu Qatadah Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafata ahtasibu Allah ayyukaffiras sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah. Bahwa puasa Arafah kalau dilaksanakan imanan wahtisaban, karena pondasi iman dan kalkulasinya hanya ingin meraih balasan dari Allah, jaminan Rasulullah akan digugurkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa apa itu? Al-lamam as-saghair wal-lamam, yaitu dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh-temeh yang di luar kesengajaan kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak otomatis. Supaya jangan keliru, 11 bulan melakukan dosa kemaksiatan karena nanti 9 Zulhijjah puasa Arafah. Sudah sengaja milih yang besar-besar lagi. Gak bisa. Karena kalau dosa-dosa itu masuk kategori al-kabair, dosa-dosa besar, apalagi yang akbarul kabair, dosa yang paling besar, mbahnya dosa, yaitu asyirku billah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali taubatan nasuha. Apa ciri-ciri taubatan nasuha? Sepertinya pernah saya sampaikan. Yang pertama, an-nadamah. Orang ini ciri dia taubatnya taubatan nasuha. Pertama, an-nadamah, ada penyesalan yang muncul dari dalam hatinya, dari dirinya, nyesel. Lalu yang kedua, istighfar, proaktif memohon ampunan Allah. Diawali dengan penyesalan, istighfar memohon ampunan Allah. Yang ketiga, alla ya'uda ilaih, dia berkomitmen tidak mengulangi lagi. Nah, itu ciri taubatan nasuha. Yang ketiga,
yang keempat amalun soleh. Pasca taubatnya pasti ada peningkatan amal soleh. Ini yang harus dilakukan kalau itu kabair, apalagi akbarul kabair. Tapi as-saghair wal lamam, ternyata Allah bisa menghapuskan lewat wudhu kita. Kalau kita wudhunya sempurna, diilustrasikan oleh Nabi berjatuhan dosa-dosa kecil yang tidak sengaja dia lakukan. Ketika dia melaksanakan ibadah tertentu, sholat itu, as-sholah ternyata kafarah. Sholat juga di samping ibadah, tapi sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Nah, termasuk puasa Arafah. Nah, kalau puasa Arafah ini sudah terlewatkan, ada satu lagi. Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu Allah ayyukaffiras sanah allati qablah. Puasa Ashura dari kata asaratun 10. Nah, pada tanggal 10 Muharram, sebentar lagi. Sekarang kan Zulhijjah, nanti baru Muharram. Begitu cintanya Allah kepada kita. Di bulan dan waktu tertentu disiapkan bengkel-bengkel gratis. Tapi sayang kita merasa kok tidak menyambut dan tidak merasa Allah itu cinta kepada kita. Disiapkan bengkel gratis tidak dimanfaatkan, padahal tanpa modal, tanpa biaya. Tapi yang pakai biaya malah serius sampai ngutang segala. Nah, itu manusia itu. Oke. Lalu yang ketiga, memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Itu disunnahkan pada bulan Zulhijjah. Baik takbir, tahmid, tahlil yang mutlak maupun yang muqayyad. Kalau yang mutlak itu ya sebanyak-banyaknya. Kapanpun dan dimanapun mutlak. Tapi kalau yang muqayyad ada tuntunannya. Ketika berangkat kita ke lapangan untuk sholat dituntunkan. Nah, itu yang muqayyad, dibatasi waktunya, tempatnya, dan caranya. Kemudian yang lain, hadis-hadisnya banyak di situ terkait dengan persoalan ini. Lalu yang keempat, sama. Karena Zulhijjah bagian dari Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis memperbanyak amal soleh juga dianjurkan dan dituntunkan. Berarti amal soleh sangat luas sekali cakupannya. Bahkan bil jawarih, tidak hanya mal, harta, tapi orang bisa melakukan amal soleh itu bil jawarih, yaitu dengan sekujur tubuhnya. Bahkan sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah, senyum saja sudah sodaqah, apalagi senyum sambil ngasih sodaqah, wah, tambah lagi banyak. Jadi banyak sekali amal-amal soleh. Bil jawarih, dengan sekujur tubuh kita, kita bisa melakukan sesuatu yang positif. Dengan harta bisa. Memperbanyak kemudian puasa-puasa sunnah di bulan haram. Bukan menciptakan jenis puasa-puasa tertentu. Nanti apalagi di bulan Rajab, nggih, siap-siap WA-nya akan terkirimkan macam-macam nanti WA-nya. Wow, WA kita sekarang telah masuk tanggal 1 Rajab. Disuruh baca apa? 700 kali. Sholat disuruh berapa? 1000 rakaat atau 100 rakaat misal. Macam-macam. Padahal ketika bicara tentang puasa sunnah, tetap berdasarkan tuntunan. Maka memperbanyak puasa sunnah di bulan haram, artinya puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kalau itu di bulan Zulqa'dah, apa? Atau di bulan Zulhijjah, oh ada tambahannya satu, yaitu puasa Arafah. Yang puasa Arafah tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lain. Tapi bisa enggak puasa yang lain di luar Arafah? Bisa.
Puasa Senin Kamis silahkan ditingkatkan. Puasa ayyamul bid kecuali pada ayyamut tasrik 12, 13, 11, 12, 13 nggak boleh. Karena malah tidak mendapatkan pahala, bisa berdosa. Tapi tanggal 14, 15-nya dilanjutkan. Apalagi pas tanggal 10, 11, 12, 13 makan dagingnya kebanyakan. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik, asam auratnya juga naik. Puasa, tapi bukan tujuannya untuk menurunkan asam urat. Itu hikmah. Niat kita melaksanakan ibadah tuntunan Rasulullah, ternyata kok asam uratnya turun 100%, yo alhamdulillah. Loh kalau enggak, jangan kecewa karena tujuannya bukan menurunkan asam urat. Tinggal perbanyak makan mentimun, perbanyak makan semangka. Niatnya membantu para penjual semangka biar laris. Pahala lagi. Kolesterol asam uratnya turun, niatnya membantu pedagang semangka. Wah, niat ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang muslim itu. Persoalannya cuma satu, hati. Karena kita melakukan sesuatu yang positif, hatinya tidak lillahi ta'ala, tidak beribadah, ya sudah dapat amalud dunya, amal-amal duniawi, tapi tidak tercatat sebagai amal ukhrawi. Di awal kan dulu pernah saya sampaikan pernyataan ulama, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak perbuatan-perbuatan duniawi kelihatannya karena bukan ibadah, tidur, jalan-jalan, olahraga, duniawi semua. Tapi fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah, oleh Allah diberikan pahala akhirat karena niatnya yang positif. Tidur supaya lebih sehat dan nanti malam qiyamul lail. Olahraga biar sehat, biar bisa cari nafkah buat anak istrinya. Olahraga juga ibadah. Niat itu penting. Itulah inti dari sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Karena itu ingat, niat adalah mesin penggerak amal. Tolong dicatat itu nggih. Niat adalah mesin penggerak amal. Niatnya jelek, hasilnya jelek. Niatnya bagus, tidur saja berpahala. Olahraga berpahala. Apalagi ibu-ibu masak nasi. Kalau niatnya positif, pahalanya berlipat ganda. Sudah masaknya berpahala, berikan makan suami anaknya juga berpahala. Ajaban li amril mukmin. Cuma kadang hati yang tidak difungsikan untuk niat yang positif itu. Nah, ini memperbanyak amal soleh dan menjauhi kemaksiatan dan dosa, terlebih lagi di bulan haram. Lalu amal soleh yang lain yang dituntunkan adalah sholat Idul Adha. Tapi ingat, Idul Adha termasuk seperti Idul Fitri dan sholat Jumu'ah, ada dua hal yang harus dijaga. Ya sholatnya, ya khutbahnya. Karena di beberapa tempat, begitu salam, langsung minggat, pergi. Di sini terjadi nggak Bu? Biasanya Ibu yang jujur. Ada nggih? Ada. Apalagi yang ahli hisab. Dengar khutbah terlalu lama mau menghisab, ahli hisab. Akhirnya cari tempat untuk melakukan keahliannya itu. Padahal dua hal ini. Lah kalau cuma sholat, apa bedanya dengan sholat-sholat wajib yang 5 waktu? Nah karena itu ingat, mengabaikan khutbah sama juga dengan mengabaikan rangkaian dari Idul Adha
dan Idul Fitri, bahkan termasuk juga sholat-sholat Jumu'ah kita. Kalau kemarin terlanjur, besoknya mari ditingkatkan. Karena hanya setahun sekali ketemu Idul Adha, setahun sekali ketemu Idul Fitri, tetapi tidak dimaksimalkan juga merugi. Lalu yang berikutnya, yang keenam, yang disunnahkan bahkan oleh Imam Abu Hanifah dikatakan wajib, yaitu udhiyah. Karena dalam sabda Nabi dikatakan, man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Pendekatannya moral, itu akhlak. Barang siapa yang diberikan keleluasaan rizki, lo kok masih enggan untuk berkurban, percuma saja datang ke tempat sholat kami. Rasul tidak mengatakan haram, tidak mengatakan makruh, tidak mencela secara langsung, tapi kalimatnya percuma saja datang ke tempat sholat kami. Moral di situ. Sehingga Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu. Tapi kalau orang cari-cari alasan biar tidak berkurban, banyak hadis yang bisa dijadikan alasan. Antara lain baca hadis Nabi. Ketika Nabi menyembelih hewan korbannya, antara lain apa sabda Nabi? Haza anni walimal lam yudhi min ummati. Ini untuk korbanku dan korban umatku yang tidak sempat berkurban. Baca hadisnya secara harfiah. Ngapain kurban? Sudah diwakilkan oleh Nabi. Orang kalau cari-cari alasan kan macam-macam itu. Itu namanya hilah. Hilah itu mentalitas Yahudi. Hilah itu cari-cari alasan untuk mengelak dari tuntunan agama. Misalnya, kalau orang pelihara kambing, syaratnya 10 ekor, kewajiban bayar zakat misalnya, maka dia begitu 10 ekor, yang satunya dijual, tinggal 9. Ditanya, kok nggak zakat? Belum waktunya, baru 9, karena yang satu dijual. Ternyata nanti ada yang melahirkan kembar dua-duanya dijual, tinggal 9. Uang dapat, zakat tidak pernah. Kenapa? Karena belum mencapai target. Orang haji juga sama, orang zakat juga sama. Kalau dia hilah, mencari-cari alasan, selamanya kita tidak akan pernah melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat agama. Nah, karena itu hati-hati dengan mentalitas hilah. Karena itu mentalitasnya orang Yahudi. Hilah itu apa tadi? Mengelak atau cari-cari alasan untuk mengelak dari syariat agama. Ramadan mau tiba. Apa ya alasannya biar enggak puasa? Nah, cari alasan. Akhirnya sakit. Cari ayat Al-Quran. Wa in kuntum mardo. Jika kamu sakit, maka tidak melaksanakan kewajiban. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Loh kok nggak sakit-sakit? Ditusuk tangannya pakai jarum. Sakit. Cukup 2 bulan haram. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Monggo. 101,4 RDSFM